aku masih suka setel lagu-lagu gerejanya gitu. Keren aja sih, maksudnya gimana ya. Ya pokoknya hidup berlalu dan aku udah lupa dengan gereja dan Kristen dan lain-lain. Sampailah aku di Jogja. Di Jogja itu sebetulnya aku lagi belajar buat jadi DJ, tapi nggak tahu kenapa aku karena sekitarku itu toksik banget dan aku kayak lumayan stres karena udah keluar uang banyak dan aku nggak tampil-tampil di klub, kayak latihan tiap hari tapi kok susah ya, dan uang. Ketika dia memberikan kesaksiannya sangat kocak, luar biasa. Kita akan dengarkan videonya dan kita akan saksikan bagaimana kesaksiannya. Silakan sahabat. Hai, saya Tatiana. Dan di video kali ini saya mau membagikan kesaksian saya. Dulu saya lahirnya Muslim, tapi sempat kayak kecewa dengan agama Islam sekitar umur 20 tahun, dan mulai saat itu saya nggak sholat lagi, saya nggak puasa, nggak spiritual gitu ya. Padahal sebelumnya sholat 5 kali sehari, sholat 5 kali sehari, rajin banget gitu ya. Nah, barusan kita dengarkan kesaksiannya bahwa tatkala si ibu ini menjadi muslimah, dia melaksanakan ibadah sholat, pokoknya taat deh, seperti itu. Bahkan dia melaksanakan ibadah puasa dan lain sebagainya. Tapi di usia 20 tahun, dia merasa kecewa kepada Islam tanpa disebutkan apa faktornya. Jangan-jangan ini akal-akalan saja, begitu ya. Walau alam, apakah memang benar atau tidak? Ibu ini menyebutkan dirinya tatkala di Muslim, dia melaksanakan ibadah sholat dengan rajin. Akan tetapi menariknya di sini, tatkala si ibu ini mengatakan dalam satu hari sholat 5 waktu, itu diakhiri dengan kata seolah-olah si ibu ini ragu dengan apa yang dia ucapkan. Kalau misalkan dia rajin, betul rajin, maka seharusnya si ibu ini tidak ragu, bahkan tidak ada kata begitu ya. Berarti si ibu ini diragukan apakah memang betul dulunya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan rajin, atau memang dia bukan seorang muslimah dulunya. Itu yang pertama. Nah, kita akan saksikan ke video berikutnya sahabat. Gue tuh ketika ibadah dan selesai ibadah, gue rasanya hati gue seneng, plong, kayak nggak ada beban gitu ya, kayak lo bisa bahagia tanpa lo punya uang gitu. Aneh banget gak sih? Menurut gue aneh banget. Jadi kayak gue jadi mulai saat itu gue kerajinan ke gereja, maksudnya setiap hari ke gereja, karena di situ ada ibadah tiap hari, namanya ibadah Podok Daud. Jadi kayak kadang satu hari itu gue bisa sampai 2 kali ke gereja. Hari Minggu, apalagi hari Minggu gue bisa 2 kali 3 kali ibadah gitu. Ibadah umum, ibadah youth, dan ibadah umum lainnya gitu ya. Kayak pokoknya gue seneng banget gereja. Gue lebih suka gereja daripada gue kuliah, gue lebih suka gereja daripada gue nge-DJ, gue lebih suka gereja daripada gue kerja. Aneh banget. Tapi saat itu gue belum Kristen. Karena ibu ini frustasi dan kecewa kepada Islam, akhirnya ibu ini merajinkan dirinya untuk pergi ke gereja. Bahkan dalam satu hari, apalagi hari Minggu, dia sampai menghabiskan waktunya pergi ke gereja dalam hari itu sampai 2 atau 3 kali, gitu ya, dalam sehari. Tetapi yang anehnya di sini, si ibu ini mengatakan dirinya belum menjadi Kristen. Artinya dia masih beragama Islam. Ini akal sehatnya di mana gitu ya? Akal sehatnya di mana? Sudah tidak melaksanakan ibadah sholat, tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Lalu kemudian dia malah pergi ke gereja. Ini masih dikatakan dirinya masih Islam dan dirinya belum Kristen gitu ya. Ini bagaimana gitu ya? Akal sehatnya di mana? Kalau misalkan kita melihat dengan akal yang sehat, tentunya kalau misalkan dia sudah pergi ke gereja, lalu kemudian sudah ibadah, tentu dia sudah keluar dari Islam, dia sudah tidak lagi percaya kepada Islam, tidak melaksanakan syariat Islam, otomatis dia sudah keluar dari Islam. Tapi dirinya mengatakan masih Islam dan belum Kristen.
Dan kesaksian selanjutnya ini sangat membingungkan. Silakan kita akan saksikan videonya berikut ini. Jadinya saat-saat ke gereja itu gue masih kayak nyoba sholat lagi gitu ya, karena gue pikir gue butuh Tuhan. Gue bahkan sempat ke masjid dan sholat gitu, tapi gue ngerasa itu udah nggak nyambung, kayak Tuhannya itu udah beda gitu. nggak ada gimana ya, udah nggak ada, kayak nggak sefrekuensi gitu loh. Jadi gue putusin buat ke gereja aja, udah nggak usah ke masjid. Dan ada kayak KKS gue yang bilangin gue kayak, Tuhan tuh pencemburu, lu nggak bisa kayak masih ke masjid tapi juga ke gereja gitu kan, sembah dua Tuhan gitu. Oke lah, gue ikutin. Akhirnya gue ke gereja aja. Dan pada saat itu sebetulnya gue belum Kristen. Tuh, ini sangat aneh ya. Di usia 20 tahun, ibu ini tidak melaksanakan lagi sholat, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan seperti puasa dan lain sebagainya. Tetapi tatkala dia ke gereja, dia masih melaksanakan ibadah sholat. ini kesaksian yang sangat membingungkan di antara kesaksian-kesaksian yang ada, sahabat. Yang saya reaction begitu ya. Kalau misalkan sahabat merasakan kebingungan dan keanehan yang sama dengan saya, silakan ketik di kolom komentar, sahabat. Baik, kita akan lanjutkan lagi kesaksiannya. Seperti apa videonya? Silakan kita simak bersama. Oh iya, gue tuh dulu juga kayak ikut-ikut kejawen yang kayak gitu, atau wirid nurun nubuah yang 40 hari harus wiritan dan puasa yang gitu-gitu. Mungkin buat kalian sebagian muslim pikir itu bukan ajaran muslim gitu, tapi menurutku sih itu masih ajaran muslim. Ya gitu. Orang ini lempar batu sembunyi tangan. Dia tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, apa yang dia bicarakan. Katanya Islam kejawen, lalu kemudian zikir dibatasi 40 hari, puasa 40 hari, itu adalah ajaran Islam. Mana ada dalilnya ayat yang mengatakan bahwa zikir itu dibatasi hanya 40 hari, lalu kemudian puasa 40 hari? Mana dalilnya? Bahkan Islam itu harus kejawen. Mana dalilnya? Tidak ada, tidak akan ketemu. Jadi kalau misalkan orang muslim di seluruh dunia ini memegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya Islamnya bakalan sama, Tuhannya sama, ibadahnya sama, sholatnya sama, puasanya sama, lalu kemudian naik hajinya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi tidak ada Islam kejawen, Islam ke Sunda-Sundaan, Islam ke Arab-Araban, Islam ke Amerika-Amerikaan. Semuanya tatkala umat manusia memegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Islamnya adalah satu, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Tidak ada Islam kejawen seperti itu. Tidak ada Islam kesunda-sundaan. Yang penting berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu adalah Islam. Yang ada adalah Islamnya di Nusantara, Islamnya di Sunda, Islamnya di Jawa, Islamnya di Arab. Jadi seperti itu. Bukan malah Islam jadi kejawen, bukan Islam jadi Sunda, bukan Islam jadi Arab, seperti itu. Tetapi Islam ada di Sunda, Islam ada di Jawa, Islam ada di Arab, dan lain sebagainya. Bagi ikhwafillah yang ingin mendermakan sebagian hartanya untuk bekal di akhirat kelak dan pahala yang terus mengalir sampai ke alam barzah dengan cara sedekah jariyah untuk pembangunan masjid di sebuah pelosok desa di daerah Tasikmalaya, silakan ikhwafillah bisa menyalurkan langsung ke nomor rekening yang tertera di sini. Semoga kebaikan ikhwafillah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.